Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah untuk meraih keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwanya, dan maka adalah seperti kebun yang berada di tempat yang tinggi dan hujan lebat menimpanya dan banyak sehingga datang. Dan perumpamaan orang-orang yang belanjakan harta mereka di jalan Allah untuk keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwanya, mereka membelanjakan hartanya adalah seperti kebun yang berada di tempat yang tinggi dan hujan lebat menimpanya, dan akan banyak dia akan mendatangkan buah, dan kalau tidak ada hujan lebat maka hujan kecil pun cukup, dan apa yang kamu lakukan maka Allah melihatnya, Maha melihat. Hari ini orang-orang Ahmadi yang tinggal di setiap tempat dan yang memahami Ahmadiyah, mereka tegak pada keyakinan bahwa Ahmadiyat, keahmadiyahan, dan setiap orang Ahmadi dan yakin pada kitab terakhir syariat, dan mereka yakin pada kitab dalam corak Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW, dan setiap perintah dan hukumnya adalah pantas diamalkan, dan pelaksanaan setiap perintahnya untuk seorang mukmin akan menjadikan mereka sebagai orang mukmin yang hakiki. Dan di jalan Allah, pengorbanan harta di jalan Allah adalah merupakan perintah penting dari antara perintah-perintah Allah. Berkenaan dengan itu, di dalam surat Al-Baqarah, di dalam permulaan ayat, dia berfirman bahwa Al-Quranul Karim adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan untuk mereka, yaitu mereka yang beriman,
kepada yang gaib, yakni mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami berikan kepada mereka, mereka membelanjakan itu. Jadi 3 hal ini untuk menjadi orang yang muttaqi dan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran adalah sangat penting, yang di dalamnya sebagaimana setelah katakan bahwa di jalan Allah itu membelanjakan harta di jalan Allah. Dan kemudian di dalam surat Al-Baqarah sampai akhir, di berbagai tempat pengorbanan dan harta dalam berbagai corak, dalam berbagai referensi itu diterangkan. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain di dalam Al-Quran tidak terhitung tempat berkenaan dengan pengorbanan ini disebutkan. Jadi bagi seorang Ahmadi Muslim, pengorbanan harta itu mereka paham akan kepentingannya. Dan ketika dengan mengamalkan ajaran ini, mereka sesudah memberikan pengorbanan, ketika secara langsung mereka dengan perlakuan Tuhan yang luar biasa itu menjadi faktor untuk perlakuan Tuhan itu, maka keyakinannya dan keyakinan kepada wujud Tuhan dan keyakinan kepada kebenaran Islam dan keyakinan kepada kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam akan menjadi kuat. Ayat yang saya bacakan ini dengan referensi pembelanjaan harta inilah yang sedang disebutkan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah adalah bukan untuk memperlihatkan hartanya dan bukan pula untuk ingin supaya orang berbuat baik, dan bukan untuk supaya mereka dipuji dalam pekerjaannya, bahkan murni demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala mereka membelanjakan. Dari antara mereka adalah untuk meneguhkan orang-orang yang lemah, untuk meneguhkan jemaat, mereka membelanjakan harta mereka, dan mereka untuk meneguhkan iman mereka, mereka membelanjakan harta. Mencari keredaan Allah dan untuk menghendaki keteguhan orang-orang, untuk meneguhkan orang-orang. Dan setiap orang yang berfitrat baik itu ada pikiran seperti itu, dan itu bisa terjadi. Dan orang yang buruk fitratnya tidak akan pernah menginginkan hal itu. Orang yang seperti itu yang berpikir lebih tinggi dari keinginannya, mereka inilah yang menginginkan seperti itu. Dan keredaan Allah, untuk meraih keredaan Allah, mereka menghendaki itu, maka pembelanjaan hartanya di jalan Allah bukan untuk pamer, dan tidak pula supaya mereka dipuji dalam pembelanjaan hartanya itu. Dan dalam pembelanjaan seperti itu tidak hanya orang kaya, bahkan orang miskin pun juga termasuk di dalamnya. Orang yang miskin pun juga mereka menghendaki keredaan Allah. Bahkan pada umumnya orang-orang yang miskin keinginan untuk mencari keredaan Allah, orang-orang miskin pun juga menghendaki. Para jemaat, para nabi yang terlahir, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang miskin. Dan kendati mereka itu dalam keadaan miskin, mereka dengan menolong saudara-saudaranya, apapun yang dia bisa khidmati jemaat, atau dengan menolong itu mereka berkhidmat, mereka dan sebanyak mereka mampu mereka melakukan penghidmatan.
dan dia berusaha untuk meneguhkan itu secara pribadi satu dengan yang lain, untuk meneguhkan satu dengan yang lain. Contoh yang paling tinggi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nampak pada hijrah Madinah ketika orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin untuk meneguhkan mereka supaya mereka bisa berdiri sendiri, tidak terhitung pengorbanan yang mereka berikan. Kemudian secara berjemaah pun juga nampak contoh para sahabat. Kapanpun juga untuk suatu ekspedisi dari pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anjuran pengorbanan harta untuk suatu maksud supaya mengumpulkan candah, maka apapun yang ada pada mereka, bagian yang terbaik itu mereka belanjakan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini membelanjakan harta, anjuran untuk membelanjakan di dalam harta jalan Allah, orang kaya dan miskin kedua-duanya. Kepada setiap orang dianjurkan bahwa kalau kamu membelanjakan harta di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing dan sesuai dengan status kalian masing-masing, apapun yang kalian belanjakan dan siapapun yang belanjakan, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat pengorbanannya itu. Kepada orang miskin pun dia hibur bahwa dengan murni apapun yang demi untuk Allah, untuk mencari keredaan Allah itu dia membelanjakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran. Yang berkenaan dengan itu di tempat yang lain Al-Qur'an itu dikatakan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu ganjarannya itu. Di sini tidak ada syarat bahwa uang yang banyak itu akan mendapat ganjaran yang banyak. Bahkan pada ruh daripada pengorbanan yang sejati itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap amal niatnya itu Tuhan, itulah yang Tuhan kabulkan. Terkadang dibandingkan dengan pengorbanan yang besar, kendati ada pengorbanan yang kecil sekalipun namun pahalanya terlebih besar. Di sebuah hadis didapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 1 dirham itu dibandingkan dengan 100 dirham itu sudah diungguli. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Beliau bersabda bahwa ada seseorang mempunyai 2 dirham. Dia 1 dirham itu dia korbankan, dan di sebagian orang banyak harta, dia telah memberikan 100.000 dirham, yang dibandingkan dengan hartanya adalah sangat kurang karena dia mempunyai harta yang sangat banyak. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, standar pengorbanan, mutu pengorbanan adalah gejolak dan perbandingan, bukan jumlah. Di sini dalam ayat ini pun juga orang-orang miskin itu dihibur bahwa bagaimana tanah yang subur itu dengan hujan itu. Jadi pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang baik, sedikit pun pengorbanan itu orang yang melakukan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperoleh tingkat pengabulan, dia telah disamakan dengan orang yang memberikan pengorbanan yang besar. Bahkan dia lebih meninggikan derajat orang itu, sebagaimana contoh yang setelah perlihatkan tadi itu terbukti dari itu, bahwa Allah Subhanahu dalam ayat ini berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir, bahwa Allah apa yang kamu lakukan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahwa dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui
hati setiap orang. Dia mengetahui gejolak hati kalian. Dia mengetahui ruh yang dengan itu kamu melakukan pengorbanan. Oleh karena itu apa ganjaran yang didapatkan di sisi Allah, maka itu adalah diperoleh akibat daripada niatnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi harta kalian yang kalian berikan pengorbanan, apapun ganjaran yang kalian dapatkan adalah sesuai dengan itu. Oleh karena itu pengabulan pengorbanan juga adalah sesuai dengan niat dan sesuai dengan amal, itu diperoleh ganjaran. Di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga ketika menganjurkan pengorbanan harta, orang kaya dan orang miskin juga sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka memberikan pengorbanan harta. Kebanyakan orang yang beriman pun juga itu mereka adalah orang-orang miskin, dan pengorbanan mereka pun juga dari segi keuangan itu adalah sangat kecil sekali. Tetapi hujan yang sederhana itu sedemikian rupa bermanfaat, sehingga pengorbanan itu sedemikian buahnya, sehingga sampai generasi sesepuh itu pun tengah makan. Jadi ini merupakan tanggung jawab generasi itu yang sebagian dari mereka hari ini mereka telah lebih baik dari segi harta, sehingga pengorbanan mereka itu kini wabilun adalah hendaknya memperlihatkan wabil, jadi hujan deras. Itulah yang hendaknya mereka lakukan supaya mereka dan generasi mereka itu pohonnya itu terus menjadi subur amalnya, pohon amalnya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam orang yang berkorban 1 rupiah sekalipun beliau tulis dalam buku beliau, yang merupakan pengorbanan yang sederhana, yang mana yang telah menetapkan untuk dirinya 1 rupiah supaya dia memberikan pengorbanan setiap bulannya. Para sahabat bagaimana telah memperlihatkan contoh pengorbanan. Contohnya adalah saya berikan Chaudhry Abdul Aziz, dan dia seorang juru pungut pajak. Itu dia berkenaan dengan beliau dari seorang mengatakan bahwa di Gudaspur Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menganjurkan pengorbanan harta di Gudaspur. Maka Chaudhry Abdul Aziz, seorang juru pungut, datang sendiri dan di hadapan huzur memberikan 100 rupiah. Itu dia kemukakan dan dia mengatakan, sama saya hanya inilah uang yang ada sama saya dan itu saya bawa sekarang. Qazi Sahib mengatakan bahwa ini beliau heran pada pengorbanan juru pungut ini, dan beliau iri bahwa seorang juru pungut yang dia mendapat gaji 6 rupiah 1 bulan, bagaimana dengan penuh ikhlas dia mempersembahkan pengorbanannya. Qazi Sahib menulis bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti daripada keikhlasannya itu Tuhan telah memberikan banyak karunia. Di sini juga saya ingin jelaskan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu, di kalangan para sahabat Masih Maud alaihissalatu wassalam ketakwaannya itu sangat tinggi. Mereka sangat maju dalam ketakwaan. Secara langsung mereka yang mendapatkan ganjaran, maka standar ketakwaan mereka pun sangat tinggi. Chaudhry Sahib juga sangat maju dalam ketakwaan. Tidak seperti di negara kita berkenaan dengan juru pungut masyhur bahwa kendati gajinya sedikit tapi penghasilan lebihnya itu sangat banyak. Jadi mereka lebih banyak dapat uang tambahan kalau yang sekarang ini. Dan ada juga di kalangan mereka ketika mereka pensiun,
और खुद बताता था कि मेरे बाप maka dia mempunyai harta sampai mempunyai puluhan juta, bahkan ratusan juta mereka dapatkan. Saya ingat ada seorang anak juru pungut, dia sekolah juga bersama saya, dan dia pakaiannya semuanya itu berharga sangat mahal, ribuan. Dia memberitahukan bahwa katanya bapaknya itu gajinya 35.000, tapi sangat banyak karunia Tuhan, seolah-olah standar karunia Allah adalah berubah. Yang penghasilan yang tidak benar itu disebutnya karunia Tuhan, dan yang sedikit itu yang benar itu tidak disebut sebagai karunia Tuhan. Hazrat Masih Maud alaihissalam datang dan memberitahukan kepada kita bahwa apa itu keganjaran yang benar. Mereka mengatakan tidak kami perlu mahdi, tidak perlu orang yang memperbaiki. Kalau itu yang kita akui sesuai dengan kemampuan dan orang yang percaya. Jadi bagaimana karunia Allah dan apa hendaknya itu benda yang berkaitan dengan karunia Tuhan itu. Ini yang tahu adalah orang-orang Ahmadi, bahwa demi untuk Allah setiap pengorbanan, melakukan setiap pengorbanan, dan sebagai dampaknya karunia Allah bagaimana kita raih. Wabilun abwatal, hujan lebat atau hujan ringan, pengorbanan besar atau pengorbanan yang sedikit, orang kaya atau orang miskin. Allah pengorbanan dilakukan demi untuk meraih keredaan Allah itu akan mendatangkan keuntungan 2 kali lipat, sebagaimana berkenaan dengan Chaudhry Sahib, Qadi Muhammad Yusuf Sahib telah menulis bahwa Allah akibat daripada keikhlasan beliau itu tidak terhitung beliau mendapatkan ganjarannya. Gaji mungkin sedikit, itu mungkin sawahnya itu sedikit, dan mungkin dia mengumpulkan harta juga semua dia bawa di hadapan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hendaknya senantiasa diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan uang. Dia tidak pernah pula perlu kepada Allah yang berfirman kepada sebuah pengorbanan adalah demi untuk memberikan ganjaran kepada hambanya. Dan inilah kondisi semua para nabi Allah. Mereka pengeluaran yang Allah Subhanahu wa taala ketika memulai sebuah pekerjaan, maka untuk itu dia pun menyediakan ganjarannya. Anjuran pengorbanan secara lahiriah itu dilakukan oleh para ulama juga. Tetapi untuk memenuhi Tuhan itu telah berjanji untuk memenuhi keperluan, dan inilah janji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu beliau telah menyebutkan tentang hal ini juga, bahwa Allah telah memberikan janji kepada saya bahwa dari mana uang itu akan datang. Beliau mengatakan itu banyak datang, tapi dengan melihat itu jangan kalian menjadi orang-orang duniawi. Jadi secara pribadi juga kepada jemaat itu diberikan kabar suka bahwa akan datang masa kemudahan, dan kepada jemaat dan kepada secara pribadi juga. Jadi secara kemudahan secara berjemaat, apa yang hendaknya kita memperhatikan senantiasa bahwa kita jangan membelanjakan secara tidak perlu. Setiap uang harus kita jaga dan kita harus pelihara cara pembelanjaannya. Orang yang miskin memberikan pengorbanan, dan orang kaya memberikan dengan membelanjakannya dengan penuh pemikiran adalah merupakan pekerjaan orang yang membelanjakan. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting, supaya di mana dia melakukan pengorbanan demi untuk agama, maka dengan memelihara pembelanjaan itu mereka akan meraih keredaan Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam
ruh pengorbanan yang dia telah ciptakan di dalam jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jemaat ini terus memperoleh kemajuan. Contoh pengorbanan para sahabat menghidupkan orang yang datang kemudian, orang orang-orang yang tinggal di berbagai belahan dunia dari jauh-jauh di mana jemaat berdiri, orang-orang miskin, namun mereka memberikan pengorbanan harta juga. Jadi hujan yang kecil pun juga membawa keuntungan manfaat, dan seperti hujan yang lebat dalam pengorbanan harta pun juga mendatangkan manfaat besar. Dan sebagai dampaknya hujan karunia Allah di dalam bisnis mereka terus meningkatkan beberapa kali lipat. Pada saat ini ada beberapa peristiwa saya akan sampaikan. Misalnya di India ada seorang Nazim Waqfi Jadid. Jadi beliau pergi ke Gujarat, dan ketika satu tempat sampai satu bandidam, ketika datang untuk mengambil canda di seorang sahabat, itu candanya adalah 13.000. Jadi saya mengetahui kondisi keadaan hartanya, saya menganjurkan kepadanya bahwa Allah telah memberikan Anda ini banyak, maka jadikanlah 50.000. Maka pada saat itu dia memberikan 50.000, dan dia mengatakan, doakanlah saya, ada bisnis saya katanya saya ada utang yang tidak terbayar, jadi uangnya itu dengan cepat itu kembali kepadanya. Begitu juga Inspektur Waqfi Jadid juga menulis bahwa di Tamil Nadu ada dia beat 10 tahun yang lalu, dan dia diberitahukan tentang pentingnya Waqfi Jadid, dan diberitahukan bahwa tulislah 30.000. Dia mengatakan, setelah mendengar kata-kata Tuhan, saya telah menulis bukan 30 tapi 50. Saya katakan, Tuhan lebih dari itu, Tuhan. Jadi apa yang diberikan demi untuk Tuhan pasti akan saya dapatkan. Jadi seberapa saya bisa itu yang saya berikan. Dan di bulan Ramadan dia telah menyempurnakan janjinya. Dan untuk sekarang tahun ini dia mengatakan penghasilan saya. Jadi Tahrir Jadid dan Waqfi Jadid itu janjinya itu dia tulis di satu waktu. Kemudian di Subah Bengal, Syekh Muhammad Daud mengatakan ada seorang Ahmadi baru beat. Dia sebagai guru madrasah, dan sesudah itu dia masuk sebagai muallim dan memberikan candah 500, dan Allah menganugerahkan sehingga ini. Jadi ketika Sagar Ahmadi katanya, saya minta kepada orang-orang, dan setelah saya beat, sekarang orang beat 15 tahun yang lalu, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 50 tahun, 50% mereka yang punya pencarian. Beberapa tahun dia beat, dan Allah diberi taufik untuk memperbanyak tambahnya. Dan oleh karena itu di dalam bisnis saya itu menjadi sangat maju, dan keluarga saya itu sangat heran. Dia bilang, dari mana uang kamu datang? Saya katakan bahwa apapun karunia Allah dan berkat daripada Ahmadiyah. Inilah kondisi indah yang saya beritahukan di Afrika, di tempat-tempat yang jauh-jauh itu gejolak pengorbanan dari antara orang-orang. Lihatlah di Gambia ada seorang menulis bahwa di Kodeba beliau seorang miskin,
ketika dikatakan kepadanya, maka dia akibat daripada kemiskinan, dia datang ke rumah misi dan dia mengatakan demi untuk keberkatan dia menuliskan candahnya, dan ini gejolak yang sangat aneh. जमात Kemudian के अमीर साहब लिखते हैं एक 9 बाय जमात औरा कामे की जनरल सेक्रेटरी लतीफुल हमीदी साहब कुछ अर्से से बेरोजगारी के हवाले से ada seorang juga, dia seorang yang miskin, ये भी गए लेकिन कुछ ना बना और परेशान ही वापस लौटे। अब वक्फे ईद के आखिरी 2 माह नवंबर और दिसंबर रह गए थे और ये इस चंदे में बकायादार थे। di Benin itu ada seorang yang baru beat, मुश्किल हालात में खर्च करने वालों को Awara Kame. बात होते हैं तो ये अगले दिन चंदे की रकम लेकर आ Jadi dia sangat menderita karena tidak ada mata pencaharian. खा रहा है। Jadi dia pergi ke Nigeria untuk cari kerja dan dia kembali. दिन मोड़ दे Dan pada wakfi jadid terakhir dia datang, dan ketika disuruh untuk memberikan canda, खाने में एक jadi untuk orang yang belanjakan di saat yang susah pun juga Tuhan, dia datang lalu dia membawa uang. Dan ketika dia kenapa saya tidak berutang demi untuk Tuhan, जमात maka karunia Tuhan sedemikian turun. Jadi setelah dia memberikan canda, मौलवी साहब गए dia के लिए dia mendapatkan pekerjaan, dan sedemikian rupa pekerjaan yang didapatkan sehingga semua utangnya itu dapat dibayar, dan sepeda motor juga dia dapatkan. Dari Benin, बड़ी रकम बनती थी। Awara Kame yang disebutkan, काफी अरसे से उधार देने वाले रकमें नहीं दे रहे थे। dia mengatakan वजह से bahwa ada के बाद अफराद tugas juru pungut kita mencari canda, maka orang-orang di tempat itu मौलवी साहब ने सदर और उनके घर वालों को समझाया di tempat Awara Kame, जब तुम लोग खुदा का कर्ज अदा करने के लिए पशु orang-orang akan memberi, लोग तुम्हारा कर्ज dan itu menjadi uang yang sangat banyak dari orang-orang itu. Tapi में आ गई di, उन्होंने फौरन अपना वक्फे का चंदा सारे jadi sadar और कहते हैं कि लो dia tidak membayar candahnya. और अल्लाह ताला Dia memberitahukan kepada orang rumah. Jadi janji adalah utang. अंदर Jadi ketika kalau kalian mundur untuk memberi utang itu, maka orang lain pun akan चार कनाल जगह tidak akan membayar utang kalian. Maka jadi orang-orang pun katanya, जमात की खातून jadi Tuhan pun memberikan karunia sedemikian rupa sehingga dalam कपड़ों की दुकान चलाती हैं। jadi dalam jangka 1 minggu orang-orang yang berutang pun datang membawa uangnya, सूरज की वजह से दुकान memberikan kepada orang yang dari mana dia mengambil utang itu. परेशान कौन थी। एक दिन मुरब्बी साहब ने चंदा वक्फे में कुर्बानी की तारीफ की। Dari mubalik kita di Nigeria menjelaskan bahwa seorang perempuan, dia जब मैं अपनी गारमेंट memberitahukan bahwa saya punya toko kain पहले हफ्तों में नहीं होती, dan ये सिर्फ खुदा की राह में चंदा देने sekolah itu jauh. इतना नवाला। Jadi untuk saya satu kali murabbi menyuruh untuk membayar cahri jadid, dan saya membayar itu persis beberapa jam kemudian ketika saya membuka toko, maka sedemikian rupa banyaknya yang terjual, dan ini adalah merupakan berkat daripada pemberian harta di jalan Allah. Kemudian di satu tempat lagi mubalik kita menulis अनाज की सूरत में jealousy Jisiko Sahib. अमीर साहब वो कोई नफा से लिखते हैं। Beliau orang yang tinggal di sebelum beat tahun kemarin, dan setelah beat beliau segera memberikan canda, dan akibat dari itu sedemikian rupa berkat sehingga tanamannya
pun menjadi 2 kali lipat tahun itu. Dan lalu dia memberi bibit biji-bijian untuk tarik wakfi jadidnya. Kemudian diberitahukan juga di kantongnya hanya 3.000 uang. Jadi berikanlah. Maka saya pergi ke rumah misi untuk membawa uang itu, dan di mana mubalik mengingatkan kepada saya untuk memberi canda. Maka saya pada saat itu, jadi saya mengeluarkan canda itu 3.000. Dan Tuhan menyenangi pengorbanan saya. Persis hari itu datang seorang dan memberikan 300.000 uang. Dan pengorbanan yang kalau pengerjaan yang lain itu sempurna, maka saya akan tambah lagi uangnya. Jadi karena inilah keyakinannya pada Tuhan menjadi tambah lebih kuat lagi. Dari tempat Mampora ada seorang teman, dia 4 tahun yang lalu dia Ahmadi, dan dia mulai memberikan canda. Dan orang itu menjelaskan bahwa kalau Anda ikut dalam sistem nizam canda ini, maka tidak terhitung berkat-berkatnya. Dan berkatnya, buktinya adalah di dalam diri saya. Karena sebelum masuk Ahmadiyah, saya selalu minta utang pada orang-orang. Tapi kini kondisi setelah dirubah. Berkat daripada memberikan tanda, saya menjadi layak untuk memberikan utang kepada orang-orang. Tapi berkat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam, orang-orang datang ke rumah saya untuk meminta bantuan. Di Niger ada, ini negara yang terbelakang juga. Mereka kebiasaannya adalah meminta, tapi bukan memberi. Di mana di tablighi maka diberitahukan tentang pengorbanan, maka orang-orang banyak petani-petani yang, dan ya apa yang kita sampaikan itu mereka mulai dari awal sekali memberikan canda. Dan dalam pengorbanan wakfi jadid 100% jemaat Niger itu ikut serta, dan jumlah orang ikut serta 1.600. Sedangkan लेगस के एक मुफ्ती एमडी हैं लाजी इब्राहिम हसन, इन्होंने अपना नया घर बनाया और इस मोहल्ले के एक मस्जिद और 3 फ्लैट में अपनी एक इमारत बनाई। मस्जिद के बारे में उनका इरादा था कि वो इसको जमात के हवाले कर देंगे। कहते हैं कि अभी मैं अपने इस नए canda ini tidak seperti di sana di Afrika. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan pengorbanan juga di pengorbanan yang lain. Dan ada seorang membuat rumah baru, dan dia membuat 1 masjid dan 3 flat. Berkenaan dengan masjid, dia akan memberikan kepada jemaat. Maka saya belum pindah ke rumah ini. Pada satu malam saya melihat dalam mimpi bahwa Hazrat Khalifatul Masih Awal datang ke rumah saya yang baru ini. Dan sesudah itu Khalifah Sani, Khalifah Salis, Khalifah yang Rabi, dan juga Khalifah yang kelima, semuanya datang. Dan dia semuanya, paling akhir datang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sudah datang. Masih Maud bersabda bahwa inilah rumah ini adalah pembukaan, tidak akan ada pembukaan lagi. Jadi flat yang dibuat 3 itu Hazrat Masih Maud datang ke situ. Katanya berilah untuk jemaat yang 3 ini. Maka saya bangun dan saya menginginkan bahwa jemaat akan diberikan masjid dan juga 3 flat itu. Maka oleh karena itu semua masjid dan semua flat itu diberikan kepada Mission House dan diberikan kepada, dan jumlahnya itu adalah
90.000 pound sterling. मुखालिफीन ने इनसे कहा कि हम आपके लिए पैसे Togo, जबकि अहमदी आपसे चंदा mubalik kita di Togo menulis bahwa ada satu kampung yang setahun yang lalu dia beat orang-orang di situ, dan ada peristiwa yang aneh di sana. Para penentang mereka membawa harta dan ini merupakan kampung yang miskin. Para penentang mengatakan bahwa kami membawa uang untuk Tuhan, sementara orang-orang Ahmadi minta canda dari kalian, dan maka orang kampung mengatakan bahwa kalian ini dusta. Kalian datang bawa uang supaya kami pergi keluar dari iman kami, dan orang Ahmadi datang meminta canda. Namun Quran memberitahukan bahwa setiap orang mukmin harus membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan kami mengetahui bahwa orang Ahmadi dengan canda ini, orang Ahmadi menghormati Islam dan mereka tidak berbisnis. Memang kami miskin dan uang kalian itu bisa memenuhi kebutuhan kami, tetapi apa yang ada kami miliki, kami lebih suka memberikan itu di jalan Allah. Oleh karena itu mereka masuk dalam nizam canda, dan dengan karunia Allah kini mereka ikut serta dalam pengorbanan. Jadi inilah orang yang demi untuk meraih keredaan Allah mereka melakukan pengorbanan, dan pengorbanan yang besar juga. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya itu ganjaran itu terus dia jadikan 2 kali lipat. Ruh pengorbanan yang kita lihat di dalam jemaat tidak hanya tegak, bahkan terus menjadi bertambah. Orang Ahmadi baru pun juga mereka terus maju dalam canda ini. Canda Waqf Jadid yang lebih dari yang hanya untuk orang Ahmadi Pakistan saja itu diberikan. Jadi dalam pengorbanan ini hanya orang Ahmadi yang ikut serta. Namun di dalam khilafat yang keempat itu telah diumumkan untuk seluruh dunia. Kemudian maksud daripada mengambil canda dari orang-orang miskin, maksud daripada memberikan dan kebanyakan orang Ahmadi adalah baru beat dan mereka tidak paham akan pengorbanan harta. Untuk mereka itu uang ini dibelanjakan, misalnya pembangunan masjid dan juga pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dan seperti saya katakan, peristiwa yang saya jelaskan bahwa orang-orang yang baru beat pun bagaimana mereka memberikan pengorbanan, dan dengan majunya mereka dalam pengorbanan sendiri. Jadi di sana keperluan pun cukup memadai, dapat terpenuhi dari itu. Kini di sana keperluan pun juga dapat terpenuhi, dan misi-misi baru pun dapat dibuka. Dan masjid dibangun, rumah misi dibangun, literatur diterbitkan. Pengorbanan ini yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadi di Barat, di mana di negara mereka sendiri proyek-proyek jemaat dan dalam meningkatkan pekerjaan jemaat di sana, orang-orang di negara-negara miskin mereka menjadi pendukung kemajuan jemaat. Dan begitu juga orang-orang negara-negara kaya yang melakukan pengorbanan, mereka secara pribadi mereka itu yang melakukan pengorbanan kecil. Mereka dari segi jemaat, mereka pengorbanannya itu adalah menciptakan hujan yang lebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan taufik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sejak Januari Waqf Jadid itu mulai dari awal Januari. Jadi jelas sekali di sini bahwa diumumkan tahun baru Waqf Jadid, dan akan dikemukakan jumlah yang
dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ini adalah tahun ke-53 tahun Waqf Jadid. Alhamdulillah. Ini merupakan karunia Allah dalam tahun ini dan jadi jemaat telah dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala lebih daripada यूके से ऊपर आने के लिए पूरी कोशिश की है इस दफ़ा तो वक़्फ़ जदीद में और 2 लाख यूरो से ज़्यादा Pakistan nomor pertama, yang kedua Amerika, dan yang ketiga Inggris, kemudian Jerman. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Inggris dibandingkan tahun lalu 100.000 lebihnya, dan jemaat Jerman juga untuk dia berusaha untuk maju ke depan dan 200.000 euro dia 200.000 euro dia lebihkan, dan Kanada, India, kemudian Australia lebih tinggi, Indonesia, Belgium, dan kemudian Switzerland. Dan dari segi uang lokal dibandingkan dengan ada 5 jemaat, 1 Jerman, mereka itu, kemudian Barat, kemudian Amerika, kemudian Australia, kemudian Belgia, kemudian Amerika nomor pertama, mereka dari segi jumlah perorangan, kemudian Ireland, UK, Jepang, kemudian Spain juga mereka berusaha di Afrika dari segi penerimaan 5 jemaat Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, dan Benin. Pada tahun ini jumlah yang memberikan Waqf Jadid itu penambahannya 25.000 dan jumlahnya lebih dari 60. Padahal itu jemaat yang kecil dan baru 16.000 yang tambah. Kalau jemaat Afrika yang lainnya berusaha, maka penambahan akan sangat banyak. Ghana dan Nigeria, saya katakan untuk tahun yang akan datang sekurang-kurangnya jumlah yang hendaknya 50.000 penambahan, dan ini kalau dia berusaha akan bisa didapatkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pakistan, बालगान में 10 अजला, सियालकोट, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, गुजरात और उमरकोट। अकफाल में अव्वल लाहौर, कराची, सोनभद्र, pertama Lahore, Rambuah, Karachi. रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, गुजरात। Mungkin 4-5.000 perbedaannya. Yang balik Gujranwala, Sargoda, Multan, ini di Atfal, Lahore, Karachi, Rabwa, kemudian Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Narwal, Gujarat, dan Hyderabad. North, Wexley and Greenwich, Cheam, Western West, Wolverhampton. 5 jemaat Amerika, Los Angeles cabang, Silicon Valley, Detroit, Chicago. Kemudian jemaat Britania, Basel, Lens Park, Birmingham, Queensland, dan dari segi penerimaan jemaat 5 jemaat Jerman, Hamburg, Frankfurt, Glasgow, Brisbane. Dari segi penerimaan jemaat Jerman, Russell,
बरतानिया इस बारे में कुछ नहीं कर सके कि अलग-अलग कर सकें अतफाल और खुदाम को। लेकिन कनाडा Mediabat, ini nama-nama Jerman yang susah disebutkan. Di Kanada अफगान में मार्कम पीसफुल untuk atfal dan इस्लिंगटन कैलगरी साउथ वुडब्रिज jadi saya katakan juga kepada yang sudah matang, mampan, supaya वेस्टर्न इस्लिंगटन kemudian oleh karena itu sudah Pakistan, Kanada mendapat वेस्ट बंगाल कर्नाटका उड़ीसा di sini प्रदेश राजस्थान दिल्ली और नुमाया जमातें इनकी हैं कालीकट सूबे Calgary South, किए थे kena और अब जमातें हैं कालीकट Western South, North, हैदराबाद कादियान चेन्नई कलकत्ता केरलाई बेंगलोर Jemaat India, Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Natka, dan Punjab Pradesh, Delhi. Dan jemaat yang maju Kalikat, saya jelaskan mengenai kegubernuran Kalikat, Noor Town, Hyderabad, Kadian, Chennai, Kolkata, Kerala, Bangalore, Bengali, Asnur. Mudah-mudahan orang yang berkorban pada tahun baru ini diberikan taufik yang berkorban pada tahun yang lalu, supaya Allah memberikan keberkatan harta yang luar biasa dan lebih dari sebelumnya, supaya mereka terus dapat berkhidmat dan mereka dan kita dapat melihat kemajuan jemaat setiap saat. Dan ada satu berita yang menyedihkan, muakaran Hidayatul Hubs Jerman pada tanggal 2 Januari beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau tahun 40 lahir, oleh karena itu umur beliau itu menjadi 65 tahun. Dan beliau di Frankfurt pendidikan. Beliau kawin dengan seorang Marisius, ada seorang anak perempuan beliau dan beliau meninggal. Kemudian nikah yang kedua di Kadian, saya seorang anak darwis, dan kemudian dapat anak 3 dan tiga perempuan. Beliau seorang yang sangat muhlis, dan beliau mengatakan bagaimana katanya dia menerima Islam bahwa satu kali dia duduk di rumahnya, maka ada sinar putih turun dan mengenai lemari kitabnya, dan di sana ada buku-buku, dan cahaya itu dia melihat buku itu, ternyata buku yang dia angkat itu adalah terjemahan bahasa Jerman. Dan ketika beliau baca itu, maka dan bersama itu dia yakin bahwa Tuhan telah setengah berbicara dan kitab ini adalah benar, oleh karena itu saya harus terima. Maka pada saat itulah dia menerima Islam, dan terpikir oleh beliau, dia mulai mencari. Ketika timbul keyakinan dalam dirinya, dan dia dapat mengetahui bahwa akhirnya ada kontak dengan jemaat, dan dia datang kepada mubalik, dan dengan penuh kasih sayang dia dibawa kepada Islam. Dan pada tahun 1979 beliau beat, dan pada tahun 1970 Hazrat Khalifatul Masih Salis ketika datang ke Frankfurt, maka dia berjumpa dengan Huzur, dan Amir Jemaat Jerman juga. Dengan perantaraan itu beliau masuk jemaat, dan beliau datang ke Kadian, dan di sana beliau orang Jerman ini, dan beliau datang bawa ke Kadian dan menabliginya. Beliau senantiasa sebagai penterjemah daripada buku-buku jemaat,
Beliau seorang yang sangat sederhana, sifatnya seperti dan ketakwaan kepada Allah sangat luar biasa, dan beliau ini merupakan orang yang datang belakangan, tetapi saya katakan keyakinan dan imannya dan kesetiaannya itu telah mendahului orang-orang yang sebelumnya. Beliau sangat mencintai khilafat Ahmadiyah, beliau sangat setia kepada khilafat Ahmadiyah, dan sedikit pun dia tidak pernah ada perlawanan. Kalau ada khutbah di MTE, maka maka beliau menyuruh anak-anak diam dan beliau dengar dengan tenang. Beliau sangat khusyuk dalam sholat dan sampai kepada puncaknya sangat luar biasa. Saya ingat tahun lalu mungkin saya manggil untuk syura di Jerman. Di sana ada kasus risalah dalam bahasa Jerman yang diterbitkan dari pihak jemaat, dan di sana ada judul yang orang-orang tidak setuju. Walhasil ada diskusi di situ dan saya anggap itu benar, padahal Hidayatullah saat pada saat itu, dan dia mengingat itu ada topiknya juga di situ, tetapi orang-orang lain risalah itu, majalah itu dia berusaha untuk membetulkannya, tetapi Hidayatullah saya mengatakan berdiri, dan pertama hal yang dia katakan bahwa kesalahan yang Tuhan sebutkan itu benar dan saya mohon maaf, dan saya akan renungkan, dan sedikit pun dia tidak tambahkan ucapannya itu, dan tidak ada usul-usul yang bahwa apa yang saya lakukan itu tidak, dia mengatakan bahwa itu pengakuan yang sederhana yang diakui dan saya minta maaf. Jadi inilah ruh yang ada dalam diri beliau. Pada saya pergi, dia manggil saya ke rumahnya ketika saya pergi, dan dia melihat setiap kamar, setiap perpustakaannya, dan di rumahnya tidak ada apa-apa. Kesenangannya itu yang perlu dilihat, yang menjadikan beliau utama dari yang lain. Penghormatan agama, Tuhan memberikan kesempatan luar biasa kepada beliau berkenaan dengan Islam dalam bahasa Jerman, jadi beliau dengan media sangat banyak, dan beliau melakukan tanya jawab di beliau juga sebagai press sekretari juga dari jemaat Jerman, cukup panjang, dan beliau seorang yang lembut, dan apapun yang hendaknya seorang mukmin itu miliki, beliau seorang dari karyawan MT yang sangat aktif, dan di dalam bahasa Jerman, literatur beliau telah tinggalkan begitu banyak untuk jemaat Jerman, dan surat-surat kabar bahasa Jerman, dan beliau mendapat karunia untuk mengemukakan dengan sangat baik. Beliau sejalan dengan memahami bahasa Jerman, bahasa Inggris pun beliau menguasai bahasa Inggris, dan di Jamiah Ahmadiyah beliau mengajarkan bahasa Jerman, dan beliau melakukan itu dengan sangat luar biasa, dan beliau membuat nazam-nazam, dan buku-buku syairnya juga diterbitkan. Beliau pun juga memberikan ceramah juga di jalsah. Beliau sangat mencintai Al-Quran, pada zat Allah sangat luar biasa, dan dalam keadaan susah dan senang hanya satu yang jawabannya adalah doakanlah. Beliau salat nafal dan tahajud, dan pengorbanan harta pun juga
anak-anak yang memberitahukan kepada kami bahwa kalau ada masalah, maka jawabannya adalah yang pertama adalah में तर्जुमा हो चुका है। tulislah surat kepada huzur. Hanya itu yang beliau anjurkan, dan kamu pun juga berusaha juga untuk berdoa. इस्लाम में जन्नत और जहन्नम का तस्वर और बहुत सारी Karangan-karangan beliau yang di luar jemaat itu ada dua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jawaban, इन्होंने kemudian जिनकी कुतुब हैं kedudukan Islam di dalam Islam ini pun juga dalam bentuk tanya jawab dalam kitab ini. Begitu juga gambaran surga dan neraka dalam Islam, dan inilah buku-buku yang hampir 12 beliau lakukan tulis इस्लामी नज़्मों के मजमूए berbagai topik, dan secara berjemaah beliau buku-bukunya itu ब्रोशर जो हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत jumlahnya itu 120 है। टीवी प्रोग्राम और टॉक शोज में ada 4. Yang selain itu शामिल होते रहे। Kadian Darul Aman karangannya. Kemudian beliau menulis buku mengenai perempuan tentang kedudukan Islam, dan kemudian magazin था क्या इस्लाम कबूल करने वाले इंतहा पसंद हैं, इसमें इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। तो और उसके काफ़ी टीवी प्रोग्राम beliau selalu ikut dalam talk show, dan beliau menceritakan tentang kebaikan menjawab tentang kesan bahwa Islam itu agama yang berbahaya. काफ़ियों से रब्ते भी थे। Kemudian ada talk show beliau, apakah orang yang menerima Islam itu adalah teroris, orang. Walhasil banyak arti program-programnya di TV. छपते रहे। आपकी वफात पर जर्मनी के 16 अखबारात ने खबर दी है और कई बड़े कौमी अखबारात शामिल हैं। Dengan orang-orang politik internasional dan para शख्सियत के तौर पर पेश di हेसन सूबा के वजीर बराए मजहबी हम आहंगी ने आपके बारे में लिखा है कि आप इस्लाम इख्तियार करने वालों में सबसे मशहूर शख्सियत surat kabar Jerman, ada di situ tulisan-tulisan beliau dimuat. Waktu beliau wafat ada 16 surat kabar yang memberitakan tentang kewafatan beliau, dan banyak, ने शुमार किया है। dan beliau sebagai orang yang sangat terhormat itu dikemukakan, dan निहायत अगर से beliau कि आप सब adalah seorang yang paling populer dari kalangan orang yang menerima Islam. Di dalam sebuah kutipan beliau disebut sebagai penyair, अल्लाह ताला dan उनके दर्जात बुलंद से बुलंद करते चले गए। beliau dikatakan sebagai pengarang unggul juga dalam surat dalam nazam terakhir beliau sebutkan tentang अल्लाह ताला इनका beliau bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akibat daripada berkat Rasulullah beliau menerima kebenaran Islam. ताला इनके बच्चों को भी इनके रक्षकों पर चलाए। Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meninggikan derajat beliau, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक sebagaimana saya telah katakan bahwa ada istri beliau dan anak 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dan memberikan इसी तरह जर्मनी के एमपीओ mudah-mudahan anak-anaknya pun juga diberi karunia untuk mengikuti jejak beliau dan dapat menghormati jemaat. Semua anak-anaknya sesuai dengan keinginan beliau, mereka dapat menjadi khadim jemaat, dan kesetiaan yang beliau dengan jemaat itu mudah-mudahan anak-anaknya pun juga dapat melaksanakan itu. Begitu juga orang-orang Jerman sekatakan generasi muda Jerman bahwa kendati sebagai Jerman dia telah menunaikan hak sebagaimana orang-orang Ahmadi muslim. Oleh karena itu kalian hendaknya berusaha, dan dimanapun anda diperlukan pengorbanan Islam, kalian maju ke depan dan किसी के मुकाम को jelaskan di dalam bahasa kalian sendiri, dan पास सवाल उठने लग जाते हैं। lindungilah Islam, dan tidak hanya sekedar melindungi, bahkan jelaskanlah mengenai keindahan Islam. Di sini ingin saya jelaskan adalah bahwa Hidayatullah Sahib
sebagaimana setelah katakan bahwa beliau mempunyai banyak keistimewaan, tetapi kadang-kadang kedudukan seseorang kadang-kadang dia jelaskan sedemikian rupa sehingga timbul pertanyaan di benak orang. Kesan ini pun juga mendapatkan kesan bahwa misalnya pada matahari gerhana pada waktu hari Selasa itu mungkin ada tujuan-tujuannya. Ini tidak ada dalam Islam hal-hal yang seperti dalam sebuah hadis dikatakan Hazrat Mughirah bin Subah meriwayatkan bahwa Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW anak beliau ketika pada saat itu wafat Ibrahim maka matahari dan bulan itu gerhana, maka banyak orang bahwa akibat daripada kewafatan Ibrahim terjadi gerhana, maka pada saat itu Rasulullah bersabda bahwa matahari tidak gerhana karena kematian seorang. Jadi kalau kamu lihat maka sholatlah dan berdoalah kepada Tuhan. Jadi kalau melihat gerhana maka inilah cara yang sebenarnya yang Rasulullah SAW gunakan, bahwa dengan sholat di dunia pada saat itu banyak sekali orang-orang yang lahir dan banyak pula yang telah. Jadi setiap orang apapun yang ada dia ketahui dia akan jadi dengan cara itu akan timbul bid'ah. Orang-orang Ahmadi hendaknya senantiasa menghindar dari itu. Jadi lakukanlah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu saya menganjurkan untuk sebuah gerakan doa juga besok di Mardan. Kemarin di Mardan ada orang-orang Ahmad, dia melepaskan tembakan yang satu pemuda kita Mia Nu'man yang merupakan anak daripada Mia Bashir, itu di pinggangnya itu ada peluru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.